Tapi emang culture-nya beda banget sih, soalnya gue nggak tahu kalau misalnya emang culture-nya Jepang apa enggak kalau nonton konser. Tapi pas kita main di Tokyo itu kayaknya gue bisa bilang kalau orang-orang nonton itu nggak ada yang keluarin HP. Dan lirik yang gue suka tuh cuman kayak number 2. Nah, itu apa tuh? No, so I was taught, jadi kayak lo suka sama orang, saking lo sukanya, even you're not the first, it's okay gitu ya. Kayak gue suka sama lo gitu. Itu bener nggak? Kayak Salah. Gitu. Tapi banyak yang mikir gitu. Itu banyak banget yang mikir gitu. Oke. Banyak yang mikir gitu tapi itu salah total, maaf banget. The same Song on repeat. You can call me anything you want, and I fine by me. Number what? Number 2 out of 3. He says that it's his favorite, and I can't Ini baru disagree. Halo Opal Geng, selamat datang di Opal Bustertainment barengan sama gue Julio. Pokoknya kalau setnya udah di bus, udah jalanan, selamat datang di Opal Bustertainment. Nah, dan kali ini yang bakal gue ajak ngobrol di Opal Bustertainment gak cuma satu orang, dua orang, kita bawa serencengan. Please welcome Reality Club. Yes. Halo. Hey guys, sebelumnya selamat datang di Opal Bustertainment. Thank Thank you. you. This is the first time, right? Yes. Yeah, first Pertama time. kali. Pertama kali. Apa yang membuat Reality Club butuh selama ini? Opal udah setahun ada nih. Kenapa kalian baru sekarang ke Opal Bustertainment, guys? Jawaban simple. Lu nggak nanya. Gitu ya jawabannya. Lu nggak ngajak. Jawaban Iya, lu simple nggak baru diundangnya sekarang. Betul tuh, Opal tuh. Gue udah bilang padahal ya menjilat. Welcome guys pada to our bus. Thank you. Thank you. Ini Thank you. adalah Ini menarik banget. Betul, karena ini adalah kayaknya yang pertama podcast di bus dengan semua challenge-nya. Ini keren banget sih, kayak setupnya kamera di situ ada yang hanging, coy. Yeah, there's a Betul, hanging camera. Very cool. Wow. Udah gitu kadang-kadang juga kita kalau lagi hujan, mendung, sudah tentu linglung. Kayak, man, what should we do? Kita harus ngapain? Bisa diprisin di pos nggak ya? Gitu. AI bisa nggak ya? Pakai AI bisa nggak ya? Tapi sebenarnya gue tuh penasaran deh, bagaimana awalnya Reality Club ini terbentuk? Kalian tuh dari tahun berapa, guys? Kita dari 2016 rilisan pertama. Oke, 2016. Silakan siapa yang mau cerita awal mula? Oh, mungkin perkenalan dulu kali ke Opal Oke, Gengs. alright. Yeah. Oke, that's the first thing first. Oke, hi guys, I'm Faiz. Gue nyanyi dan main gitar di Reality Faiz Club. nyanyi dan main gitar. Oke. gue Cia, gue nyanyi dan main keyboard. Oke. Halo, gue Era. Gue nggak dibolehin nyanyi, jadi gue main drum. Gue Nugi, gue basis dan ya basis. Dan nyanyi juga. Nyanyi juga. Oh, nyanyi juga. Berarti ada berapa? 3 vokalis ya? Enggak sih, gue kebanyakan cuma di panggung doang nyanyinya sih. Backing. Backing vokal aja. Oh, backing vokal. Bro, kenapa lu gak nyanyi sama sekali ya, bro? What happened? Jangan nggak bisa juga. Kayak masa Tapi sih? pengen. Tapi pengen ya? Iya. Tuh, kapan-kapan bisa loh. Yes. Era juga nyanyi loh. Audisi dulu Ra kayaknya. Ra. Ya udah, ngantri dulu ya, ngantri. Ya, drummernya aja audisi. Tapi kalian tuh kebentuknya awalnya gimana sih? Apakah emang teman kampus? Atau mungkin ada yang brother and sister? Yes. Yeah, right? Gue baca di Yes. Instagram lo, Ci, soalnya. Is that true? Yes, true. This is my brother. Hello, this is my younger sister. Yes. Apakah orang-orang baru tahu? Apa emang from the very first time orang-orang udah tahu kalian? Ya, ada yang udah sampai tahu detik dari ini pun masih ada yang kayak baru tuh tahu, kan iya, bener. iya. Banyak yang baru tahu juga. Tapi kalau yang ngikutin lama Ya, pasti itu udah tahu. pasti tahu sih. Oke. Awal terbentuknya bagaimana Reality Club? Jadi kita kan terbentuk 2016. Ya. Pertama kita semua kebetulan mantan anak UI. Alma mater Mantan kita anak UI. UI. Oh, pintar-pintar Universitas sayang. Indonesia. Tapi kita tuh nggak main pas di kampus Nggak, sebenarnya. Jadi Oke. band ini terbentuk baru kita kayak loh anak UI gitu. Kita terbentuk karena diajak ngeband sih sama salah satu senior gue, Oke. senior FHUI. Aha. Dia ngajak, lo mau ngeband nggak? Yaudah yuk ngeband. Terus gue mau. Oke. Terus dipertemukanlah sama Era pertamanya. Hello, Oke. hello. Habis itu sisanya ya Joinan. join. Oke, dan itu waktu kalian awal terbentuk, gue tuh sebenarnya penasaran. Genre lagunya Reality Club sendiri ini apa sih?
Karena it's not even pop. Is it pop? It's like a weird version of it, I guess. Mungkin kayak pas album pertama kita masih kayak indie pop gitu kali ya. Indie pop. Rock pop-ish gitu. Terus album 2 kita berubah genre jadi lebih nge-rock gitu. Terus album 3 sekarang kita nggak tahu sih. Soalnya setiap lagu tuh beda genre gitu. Di album ketiga kita ada 10 lagu dan 10-10-nya menurut kita sih genrenya beda-beda. Jadi kita serahin lagi ke pendengar mau ngekelompokin kita di genre apa. Ya, berarti kan kayak hey guys, we're Reality Club and we're anything you want. Yeah. Right? Masuk. Oke. Speak about anything you want. Diputar di mana-mana. Oh god. Diputar. Congrats guys by the way. Thank you so Karena much. kayak Thank you so much. gue tuh awalnya gue mendengarkan itu sering banget dan gue nyanyi banget. Oh, let's go. Dan gue paling suka kayak number 2 out of 3. Terus gue baru tahu pas gue lihat di TikTok, gue lihat kok Cia nyanyi dan semua penonton tuh nyanyi. Gue merinding dan gue tuh kalau begitu video suka bikin gue merinding, gue akan putar-putar terus. Gue baru kayak, thank you. hah, is that right? Apakah ini bener lagunya Reality Club? Cerita dong tentang Anything You Want and how do you guys feel itu diputar di mana-mana gitu. Okay. Very honored. Yeah. Actually, I have a funny story about this. Oke. I once went on a date. First date banget nih. Okay. Baru duduk, baru kayak halo. Tiba-tiba di cafe bawah mainin lagu gue. Mainin lagu kita, mainin lagu Anything You Want gitu. Kesannya rockstar banget ya. Kesannya rockstar banget kan. Terus the girl was like, itu bukannya lagu kamu ya? And I was like, ya sumpah ini bukan settingan, sumpah. Gue gak tahu kenapa, tapi kayak gue seneng aja jadi kayak. Sumpah kalau gue seneng waktu itu lagi di Majestic, terus di toko kain dimainin Mantep. Anything You Want, gue seneng banget. Itu kayak sebuah pencapaian. Iya kan, kalau gini, kalau di cafe, oke, Anything You Want diputar, ya tentu gitu. Tapi ketika diputar di Majestic, di toko kain, biasanya kita cuma dengar Bollywood di sana. And then sekarang mereka putar Anything You Want gitu. Di Itu sebuah PIM juga pencapaian. pernah loh. Waktu Oh, itu iya. gue Iya, liat di di PIM. di Skywalk-nya di salah satu toko itu ada yang masang lagu Anything You Want. Wah, Agak kenceng sih. Lo gak bilang, ini Terus lo band kayak, saya, ini band saya gitu. Gue cuma nengok doang gitu. Gitu aja. Nah, kalau lo pernah nggak ada satu fase di mana lo lagi melakukan aktivitas, kayak lagu gue gitu. Yang kocak nih Ci ya. Apa? Ingin gak sih yang kita naik gunung? Oh, tapi itu bukan Anything You Want, tapi boleh Tapi lah, bukan boleh lah. Anything You Want sih. Itu dimainin astik. Kita Iya, lagi iya, kayak kita di lagi ketinggian berapa ribu meter. Itu gunung apa ya? Sumbing. Iya, Gunung Sumbing. Oke. Ya, waktu itu gue sama Cia dan teman-temannya gue ikut naik Gunung Iya. Sumbing. Terus ya udah lagi naik ke atas aja, terus ada yang kayak lagi masak-masak gitu, muter Elastic Hearts gitu. Iya. Lagu kita dimainin di Terus gunung. kayak kan kalau lagi lagu dimainin tuh kita bingung kayak ini mereka sengaja karena ada gue Iya, atau iya, kayak iya. emang Mereka beneran kebetulan suka. gitu. Kebetulan, ya. Iya. Wow, itu pasti rasanya luar biasa banget. Iya sih, it feels so It good. feels surreal sih jujur karena kayak udah diputer-puter terus jadi ngerasa kayak ini beneran lagu gue nggak ya gitu. ada rasa disbeliefnya gitu sih. Iya, Oke, iya, dan iya. apa yang kalian rasakan ketika pertama kali kalian manggung bawain Anything You Want terus semua orang nyanyi bareng? Oh, that was so Kalau gue soalnya gue kan kayak nangis secara viral. Gue nangis secara akbar kayak gitu. How do you guys feel? itu ya itu juga kita sangat terkejut karena biasanya kan lagu-lagu kita yang fan favorite itu ada dari album pertama Is It The Answer atau Elastic Hearts. Terus kita pernah ya manggung waktu itu. Gue waktu itu sempat cuti hamil. Ya. And then pas balik lagi disitulah pertama kali orang-orang nyanyiin Anything You Want lebih kenceng daripada Lagu-lagu yang lagu-lagu lain. dari Gitu. album pertama dan Oke. kita kayak wow guys, I think this is it. Maksudnya berarti Anything You Want menjadi fan favorite yang baru gitu. Dan we were so Oke. happy sih. Itu bagaimana awalnya bisa ada lagu Anything You Want? Apakah ada cerita di balik lagu itu? Yes. Dan tentang apa sih lagu itu sebenarnya? Ini lagu di songwriternya Fatia. Tell me more about it. Ya, gue nulis lagu ini. Jadi kita buat album yang baru ini, kita tuh udah ada konsep. Oke. Konsepnya memang tentang cinta-cinta. Cinta-cinta. Yes. Segala yes. fase dan apa ya, keunikan, keajaiban Dan dan perintilan-perintilan ya. tentang cinta. Hmm. Nah, pasti album tentang cinta perlu ada lagu tentang lagi kesemsem lagi. You know, like the moment you're falling in love. And then I pas kita lagi workshop, gue ada salah satu puisi buat suami gue. Yang Lucu dulu belum suami, dulu Oke. iseng aja nulis gitu. Terus kayak kan biasanya Faiz nih yang sering bikin lagu, terus dilempar ke floor kayak ada nggak yang punya ide lagu? Oke. And I'm like, I
I have one. Nah, terus ditunjukin dan disitulah terbentuknya anything you want. Berasal dari puisinya Fathia. Ya, berasal berarti. dari puisi sebenarnya. Anything you want itu tuh menceritakan tentang apa? Karena gue kan kebetulan bahasa Inggris kita agak di bawah SKBM ya pemirsa. Dan lirik yang gue suka tuh cuman kayak number 2. Nah, itu apa tuh? No, so I was thought, jadi kayak lo suka sama orang, saking lo sukanya, even you're not the first, it's okay gitu ya. Kayak gue suka sama lo gitu. Itu bener nggak? Kayak Salah. Tapi banyak yang mikir gitu. Itu banyak banget yang mikir gitu. Berarti memang gue 90% populasi manusia guys, standard. Oke. Banyak yang mikir gitu tapi itu salah total, maaf banget. It's okay. Karena gue nggak rela dijadiin nomor 2. Bukan yang iya. dimaksud, Bukan yang kita dimaksud. Oke, yang kalian maksud tuh bagaimana? Jadi yang dimaksud adalah number 2 out of 3. Jadi this is a song about falling in love, pertama kali kenal sama orang. Oke. Nah, the same song on repeat. Oke, jadi karena ini basically dari puisi, ini kan menceritakan kondisi dan suasana pada waktu itu. The same song on repeat. Lagi ada pas lagi kita ngobrol nih, ada satu lagu yang keputar terus. Satu lagu keputar terus. Same song on repeat. You can call me anything you want. Itu sebenarnya dalam tanda kurung. Jadi dalam lagu itu, you can call me anything you want. Itu lirik dari lagu yang selalu diputar, which is lagunya Arctic Monkeys yang Cornerstone. Jadi the same song on repeat. You can call me anything you want. It's Fine by Me. It's Fine by Me, lagu itu keputar terus. Nah biasanya kan kalau baru kenalan kayak band favorit lo misalnya Arctic atau apa gitu, sebutkan 3 lagu favorit lo. Lagi pakai kaos bandnya juga. Tiba-tiba jadi kuis ya. Sebutkan 3 favorit. Nah lagu yang lagi diputar ini lagu kedua dari 3. Jadi number 2 out of 3, he says that it's his favorite. And I can't disagree karena gue setuju. Itu juga lagu favorit gue. Gitu begitu guys. Tepuk tangan nih buat reality. Wow. Bener-bener lagu yang dibikin oleh orang-orang pintar guys. Bukan tapi dukun. Tapi juga boleh lah yang pemikiran yang tadi rela dijadi nomor 2 boleh. Menurut gue jangan ya guys. Karena kalau kayak gitu jatuhnya lagu lu sinetron. Kayak oke, terlalu berkorban, oke, thank you. Oke. Nah, itu kan lagu Anything You Want. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi memang kebanyakan lagunya Reality Club in English. Yes, all of it. Why? Why? Dan apakah kalian ada niatan bikin lagu berbahasa Indonesia? Sebenarnya semuanya bahasa Inggris karena yang nulis lagunya kebanyakan gue. Dan sebenarnya gue lebih nyaman berbahasa Inggris. And I think when you write a song, you want to be as honest as possible. You want to tell your story and just be natural. So naturalnya keluarnya bahasa Inggris gitu. Justru mungkin kalau gue mencoba menulis dalam bahasa Indonesia ada keterbatasan aja. I'm gonna sound weird. I'm gonna mungkin kalau nulis Indonesia kayak bener-bener aku cinta kamu aja gitu. Gak bisa pakai kata-kata yang lebih cantik. Keren. Dan banyak banget musisi teman-teman kita juga yang lokal. Lebih jago. Oh my god, their Indonesian writing is amazing gitu. Jadi so this is what I can do, write in English gitulah kenapa. So is there any plan kalian bakal merilis lagu in bahasa? We really want to. We really want to. Tapi kalau plan sejauh ini masih belum kali ya. Karena itu tadi kan kita kalau nulis lagu pengennya sejujur mungkin. At that moment kita keluarnya kayak gimana, kita perasaan kita, keadaan kita seperti apa. Dan kalau keluarnya tiba saatnya keluarnya dalam bahasa Indonesia ya we will do it. Intinya enggak dipaksa dan enggak di-push juga sih. Oke, by the way, Era mana? Era pingsan ya? Era, where are you? Assalamualaikum. Nah, bangun. Udah sampai mana nih? Guys, gue tuh penasaran deh. Kalian tuh kalau kayak lagi berembuk gitu, oke, memang bahasa Indonesia awkward. Saya kalau emang kalian kayak lagi meeting, lagi di studio, lagi ngobrol, itu pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris sih, guys? Campur sih. Ada yang, cause I think we understand both languages. Jadi ada yang misalnya gue ngomongnya full bahasa Inggris, tiba-tiba Era nimpalnya bahasa Indonesia, so it's a mix. Tapi most of the time in English. Whatever is comfortable for the person that's talking. Itu akan susah untuk gue kalau gue mau join ke Reality Club. Jadi oke, I'm gonna make my own band. Tadinya gue mau gabung tapi it's okay. Nah, Reality Club. Kenapa namanya Reality Club? Kayak itu tuh namanya, it's a cool name by the way. Reality Club. It's a cool name. Kenapa? Why Reality Club? Because it sounds cool. Because it sounds cool. Itu dulu sih. I think naming a band susah banget kan, because it's permanent, right? And then kita tuh waktu itu sempat brainstorming bareng-bareng. Kita pakai method of elimination. Oke, kita nggak mau ada apa, nggak mau ada the-nya. Cuman pengen 2 kata.
cuman pengen apa-apa. Terus akhirnya kayak ya udah kita brainstorming nyari-nyari nama-nama lucu. I think Fatia stumbled on Reality Club and then we searched it. Ada nggak? Pas kita googling sih nggak ada waktu itu nama band Reality Club. And then there was like this organization. Pokoknya Reality Club, okay, aman, keren, semuanya suka, let's go. And the philosophy behind Reality Club is, you know how people kadang-kadang suka ngomong kayak, oh gue tuh orangnya realistis cuy, realistis. Tapi sebenarnya mereka tuh pesimis, itu bukan realistis, karena mereka cuma just wanna bring you down all the time. Nah, we didn't like that. No. Menurut kita realistis itu, you see the negative and the positive. So you have to balance it. Nah, makanya we try to bring a bit more optimism to balance out all the negativity. So realistic gitu. Oke. Kalau menurut Bung Era, bagaimana? Udah pegang mic kagak ada suaranya nih. Iya. Gua ntar turun di sana. Gua ternyata lu kata ini Transjakarta. Ya Allah. Rara, tapi ketika kan ini reality club gitu dengan semua lagu-lagunya. Is there any message yang mau disampaikan gitu dari reality club ke the fans? Ada nggak sih nama fan clubnya misalkan kayak realisticness or whatever? Sorry. Realistic Notes. Realistic Notes. Reality Clubbers. Reality Clubbers kesannya kayak pemabuk yang Indo Clubbers. Ada namanya Goddess Rockstar. Oh my god. Dan itu baru terbentuk setelah 6 tahun. Goddess Jadi Rockstar. setelah 6 tahun kita nggak ada fan base yang jelas, maksudnya namanya. Akhirnya kita akhirnya ada nih pencetusnya, kenapa nggak dipanggil Goddess Rockstar aja, karena itu diambil dari salah satu lagu kita yang judulnya Alexandra. Di liriknya itu You're my goddess, you're my rockstar. Ya udah kita manggil fanbase kita Goddess Rockstars. Oke, Goddess Rockstars. Halo bro. Thank you for the Goddess Rockstars. Kok gue nyebutnya kaku ya? Goddess Rockstars. Coba lu bilang Goddess Rockstars. Goddess Rockstars? Cool. I guess. Oke, di tahun 2019 kita katanya nggak butuh waktu lama untuk Reality Club on the list di Southwest. Southwest. Tapi akhirnya kalian tidak bisa ke sana badly karena COVID, right? Yes. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana awalnya? Itu kocak juga ya kalau dipikir-pikir sekarang ya. Itu kocak juga tuh. Soalnya kita waktu itu udah kita tahunya pertama di Karawang ya. Iya nggak sih yang di hotel tuh yang hotel yang nggak ada AC-nya. Itu itu dia. Luar biasa. Tapi rasanya nggak ada AC-nya. Nggak ada, iya. Iya, terus kayak udah panas-panasan waktu itu cuma transit doang hotelnya. Jadi cuma 2 kamar atau berapa kamar? Kita pokoknya lagi kumpul di satu kamar kita. Iya, lagi kumpul di satu kamar terus tiba-tiba dapat email buat dari manajer atau dari mana gitu. Ya, pokoknya buat South by Southwest dan kita tuh di situ benar-benar kita loncat-loncat di atas kasur ya. Iya, kita senang banget. Gue. Oh my god. At least gue. Akhirnya. Ya udah akhirnya langsung meeting akbar terus kayak siap ya prepare paspor segala macam, visa. Waktu kita apply visa ada 2 grup ya, dicari 2 grup. Grup gue bersama Cia sama Faiz sama siapa lagi satu lagi ya? Andre ya? Manajer. Iya. Itu lolos, dapat visa aman gitu. Tapi yang grupnya satu lagi nggak dapat. Why? Waktu itu kenapa ya? Iya, tapi kadang-kadang kalau visa juga kita nggak tahu ya kenapa. Iya, suka karena beda loket satu dan beda yang wawancara juga. Sorry, ini berarti US visa, right? US visa. Ya Allah, itu susah banget. Susah banget. Jadi kita we struggle, we try to get the visa for rombongan satu laginya kan. Kita sampai nanya embassy, nanya kedutaan kita yang di Amerika, teman-teman bla bla bla. Lawyer friends juga kan lu sempet nanya. Sempet nanya juga terus tapi akhirnya kita cuma gue butuh meyakinkan mereka bahwa kita nggak main di mana-mana lagi kok. Cuma di South by Southwest satu. Terus kedua kayak ini ada edaran dari kementerian lo sendiri. Ya, kalau acara ini bisa pakai visa macam ini. Jadi kenapa lu nggak keluarin buat gue? Gitu. And then finally ya udah akhirnya kita dapat dan lompat-lompat lagi kan, semuanya. Oke, another jumping round ya. Era lompat lagi ya, baik. Era lompat lagi. Kita udah dapat funding, udah dapat sponsor and everything. Duitnya udah turun dari sponsor. Udah kepake. Pokoknya sehari setelah kita tahu visanya lolos semua, besokannya acara di cancel. Karena COVID. Karena COVID. Ya guys. Full cancel acaranya. How do you feel? So sad. Awalnya nggak sesad itu, tapi kayak a day later baru ngerasa kayak, aduh, ini padahal chance-nya beneran US gitu kan. This is our
Apalagi effortnya tentang visa gitu. Iya, semuanya udah diusahain. Mana yang udah lompat-lompat lagi. Akhirnya kita cuma bisa pamer visa doang. Bisa US. Tapi sampai sekarang belum kepake ya. Jadi dari visa kalian keluar sampai sekarang belum ke US. Belum. Guys, just go. Yes. No, just go. Oh ya, Julia mau ikut? Mau. Let's go. Tiba-tiba gue juga masih ada visa. Let's go. Oh, guys, you know what? Just go. Terus kayak lo bisa main di Times Square lo. Oh my God, Yeah, you can do it. Amen, ya. You can do it anything you want. Let's go. Yeah, Anything you want. di US gitu. Oke, terus akhirnya pas COVID di cancel. Udah gitu, berarti cancel for good. Jadi nggak ada pengantin apa segala macam. Acara itu full cancel kan, the full. So everyone that was supposed to go nggak jadi berangkat. So dah ya kita udah gandengan aja. Yeah, but guys, other than that kan kalian juga tampil di Tokyo, Singapura, Malaysia. Di Tokyo di mana mainnya? Waktu namanya Shibuya, pokoknya ada Persibuyaan. Bukan Shibuya. Bukan Shibuya. Bukan. Dia kayak apa? Kafe Tokyo atau Stadium bukan sih waktu itu? Tokyo Dome gue setuju. Tokyo Dome katanya Blackpink, nggak apa-apa. Itu emang kayak konser hall aja sih. Daikanyama kalau nggak salah. Daikanyama. Oh, itu one of the best district di Jepang by the way. Jadi Daikanyama itu adalah teman gue orang Jepang bilang kayak lo kalau ke Jepang, lo kalau mau strolling around jangan di Omotesando, itu terbanyak turis. Daikanyama itu one of the best. Jadi ada satu street di Daikanyama, itu kayak kafe-kafe yang putar vinyl jazz. Terus di situ di street itu lo boleh kayak nguan, boleh ngerokok. Jadi kayak lo ngumpul di luar, hanging around sama orang Jepang sambil kayak ngerokok gitu. Oh wow, di mana? Daikanyama. Kalau nggak salah ya. Ya. Kalau nggak salah. Benar. Oke. Jadi kapan-kapan silakan strolling around Daikanyama guys. Yes. Oke, dan bagaimana rasanya? Apakah kalian sendiri lebih nyaman atau kalian menemukan gak sih perbedaan crowd gitu dari Indonesia dan luar negeri, Singapura, Malaysia? Yes, definitely yang di Jepang sih kita sangat shock waktu itu karena bedanya beda banget sama crowd sini. Not saying maksudnya di sini of course we love it here, seru banget, tapi di sana beda aja. Kayak pertama dari age range yang datang. Kalau di sini kan ya kelihatan lah kayak fresh jobbers atau anak-anak kuliah. Kalau di sana tuh mulai dari dede-dede sampai kakek-kakek juga nonton. Betul sekali. Jadi kita kaget banget habis manggung gitu kan. Kita ada signing session. Terus tiba-tiba yang mau sign album kita itu kakek-kakek gitu. Terus kita bingung kayak ini buat apa cucunya atau anaknya sama siapa di sini gitu kan. Dan dia datang sendiri. Dan dia datang hanya untuk menikmati musik aja. Jadi kadar appreciate-nya orang Jepang untuk musik dan untuk beli physical album itu kayak mungkin lebih tinggi kali ya. Karena ya itu mereka walaupun gak tahu bandnya pun tetap datang dan tetap seru, joget-joget gitu. Based on our experience kayak gitu sih. Oke. Bagaimana perasaan Bapak? Bentar lagi turun. Masih running jokes. Enggak, tapi emang culture-nya beda banget sih. Soalnya gue nggak tahu kalau misalnya emang culture-nya Jepang apa enggak kalau nonton konser. Tapi pas kita main di Tokyo itu kayaknya gue bisa bilang kalau orang-orang nonton itu nggak ada yang keluarin HP. Iya. Oh iya betul. Iya. Benar-benar gak tahu, gue sotoynya kayak mungkin 99% yang nonton kita nggak tahu lagunya, tapi ya udah mereka joget aja gitu. Semuanya enjoy sih. Gak ada yang nyanyi bareng, gak ada yang sing along, tapi ya udah mereka joget gitu. Kayak mereka enjoy aja. Enjoy. Gak malu-malu. Mungkin masih jaim kan. Kayak takut diomongin orang sebelah. Tapi kalau Oke, suara atau mungkin Chan terseru dari negara mana? Tokyo, Singapura, Malaysia, Indonesia? Indonesia pasti ya. Menurut gue soalnya fans Indonesia tuh nyanyinya kenceng banget gitu. Kayak they know how to enjoy the concert. Ya kita take out yang keluarin handphone dan segala macam ya. Cuman kayak orang Indonesia tuh suaranya gede-gede banget guys. Kayak wow gitu. Ingin dilihat. Oke. Nah tapi kalau misalkan konser, kira-kira reality club ada nggak sih negara wishlist yang kalian pengen kayak guys someday kita akan konser di situ? Of course US karena kemarin gak jadi. And then Europe sih, pengen Europe tour would be so cool, right? UK di taman, wah menurut gue oke sih. Wah mantep kita banget pengen sih. Glastonbury. Amin. Even Australia too, Australia would be nice. Australia tuh unik ya, soalnya mereka kayak it's really hard untuk masuk pasar Australia, walaupun kita deket banget nih Indonesia. Tapi Australia tuh lumayan susah dari segi musik untuk masuk ke sana. Untuk masuk ke sana ya. Kecuali
kecuali kayak udah gede di Amerika gitu, baru masuk Australia lebih gampang. Amin. Anytime soon, Reality Club bakal main di Aussie. Amin. Oke, so let's move on to the album Reality Club Present. Keren lagi namanya. Enggak menurut gua Reality Club itu tuh kalau kita umpamakan makanan itu kayak crumble apple pie gitu loh. Maksud gua kayak gua lagi lapar banget. Jadi asli kita cari crumble apple pie di sini ya. Jadi langsung kayak crumble apple pie. Kenapa Reality Club Present? Ini kan seolah-olah kan kayak lo baru keluar gitu kayak hey guys, Reality Club Present. Gitu. Right. Jadi sebenarnya karena kita sangat terkonsep di album yang ini. Oke. Let's go. Konsepnya adalah film. And we wanted to make everything like setiap lagu itu kayak film. Jadi album filmnya ini sendiri, kayak teaternya. Jadi Reality Club Presents. Jadi kalau misalnya ucapin gitu, Reality Club Presents Anything You Want. Reality Club Presents Love Epiphany. Wow. Soalnya gitu. di album ini 10 lagunya itu nggak nyambung satu sama lain. Beda-beda. Kayak Tapi semua Black Mirror. kayak Black Mirror kan kayak Oh setiap my episode God. beda Anthology. sendiri kan. Tapi semua punya tema yang sama kan, sci-fi bla bla. Nah, ini temanya album ini semua romance tapi ceritanya beda-beda sendiri tuh. Jadi kayak ada 10 sendiri. film nih. Yes. Betul, itu konsepnya makanya Reality Club Presents. Dari 10 lagu akan ada berapa MV rencananya di album itu? 10-10-nya tepuk tangan dong buat Reality Club. Wow, cool. Dan ini 10-10-nya bakal dibuat kayak film gitu. That's the plan. Soalnya emang setiap lagunya juga kayak soundtrack film kan. Jadi kayak kita punya lagu cowboy. Jadi MV-nya kayak kita totalitas cowboy. kita belajar berkuda lah, naik pakai kostum cowboy dan lain-lain. Jadi setiap lagunya juga bakal the same treatment, like all out, sesuai dengan film yang nyambung. Apakah lagi dalam pembuatan video short movie-nya? Kalau belum, kalau belum saya kosong untuk jadi talent. Let's go. Guys, gak apa-apa. Bayarnya kita barter story aja gak apa-apa. Barter exposure-nya ya, Barter exposure aja Kak, gak apa-apa Kak. Oke, Reality Club Presents ini bakal dibikin film juga. Congrats by the way guys. Oke, ini tuh persiapannya berapa lama? Karena ini kan adalah album dengan konsep yang matang, movie dan segala macam. Kalian butuh berapa lama untuk menyiapkan album ini? 2021 bukan? Such a long journey guys. 2 tahun ya. 2 tahun lah. Karena ketahan COVID. Iya lagi bener-bener ya. Jadi, COVID and life events. You got married, you had a baby. Iya benar. Ya, congrats by the way. Thank A you. lot of life events. But sebenarnya COVID sih. Soalnya kan itu merembet kemana-mana kan. Kayak kita mau nyari sponsor buat MV jadi susah karena everyone didn't want to spend. Kita juga traveling juga susah. Misalnya kita shootnya nggak di Jakarta. Terus kru misalnya mau syuting kan biasanya kan there's a lot of people, right? Kan jadi kayak karena ada batasan-batasan gak boleh seramai itu, jadi kayak keundur mulu. Dan kita juga lumayan idealistic karena pengen ada MV-nya. Gak mau rilis tanpa MV gitu. Bener-bener kayak 10 out of 10 gitu, semuanya ada MV-nya. We're waiting aja sampai momennya pas buat bisa rilis bareng sama MV-nya gitu. Oke, is there anything special or anything different di album ini kayak mungkin dari jenis lagunya, which is udah you guys spill tadi di awal. There's a lot of genre gitu di album ini. Nah, apalagi yang different. This is kita makin mature dari segi sound, kita mencoba untuk explore banget sih. Ini outside our comfort zone banget. Karena kalau mau tetap di comfort zone kita bikin lagu indie pop lagi gitu. Tapi kalau ini kita benar-benar coba naruh instrumen lebih banyak. Kita kolaborasi dengan orkestra. Budapest Orchestra. Seperti apa ya? Budapest Orchestra. Terus kita juga ya intinya lebih coba explore lagi sih. Dan kalau kakak sebutnya flexing our musical muscles. Flexing our musical muscles. Ya, itu benar. Karena I think album 1 was just whatever. It was just like these kids mau main musik, play kali. gitu kan. Rekamnya di kamar. Rekamnya di kamar di lemari baju. Vocal booth itu lemari baju. Enggak biru muka lu pada. Coy, ada udara di situ. Ngadepnya doang enggak di dalam. Kenapa gue pikirnya di dalamnya ya? Jangan dong. Kayak satu lemarinya gede banget, lemari orang kaya. Walk-in closet ya, walk-in closet. Tapi Cia cukup masuk sih. Kalau gue mungkin bisa. Ya, of course. Album 1 kan Cia masuk. Album 1 kan memang pendekatannya DIY gitu. Dia juga baru belajar gitu. Terus album kedua album kedua we try to be like cool and we have like this message we want to send, like we're cool and edgy and whatever. And and then album 3 ini kita kayak
I don't know, let's explore, let's do the most gitu. Ya lebih nggak mikirin. Lebih nggak mikirin apa kata orang. Iya, waktu workshop tuh kayak lebih bebas aja gitu loh. Kita mikirin nggak usah. Ini albumnya temanya apa ya kan? Kalau misalnya album kedua kita kayak ada kita temanya seperti ini, bla bla bla. Kita emang udah cerita dan kita udah bikin konsep dari awal. Cuman kalau misalnya workshop album ketiga ini kayak lebih bebas, lebih yaudah kita datang almost kalau buat gue pribadi nggak ada ekspektasi apa-apa kayak yaudah terus materinya kayak gimana? Ini kita bisa apain nih bareng-bareng gitu. Gue nambah apa, yang lain nambah apa, bla 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 gitu-gitu dan akhirnya terjadi seperti ini. Dan ini juga album paling mahal. We spent sejauh so much. ini. Sejauh ini paling mahal. Okay. So congrats for the new album. Thank you so much. Yes, oke kita akan ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu nyanyi dulu dong Anything You Want. Refnya aja. Gue penasaran. Tapi berarti lo juga harus nyanyi ya karena katanya tadi kayak gua siap, udah apa liriknya bener nih. Siap. Satu, refnya aja ya. 1, 2, 3. Tas. The same Song, repeat. You can call me anything you want, and I fine by me. Number what? Number 2 out of 3. He says that it's his favorite, and I can't. Ini baru disagree. Guys, ini kehormatan buat gue bisa nyanyi barengan sama kalian. Thank you so much. Gue seneng banget. Mama, lihat ini Mama. Lihat. Oke, next question. Kalian juga pernah juga sempat ada pop-up concert barengan sama City Vision. Congrats guys. Terima kasih Di Point Square by the way. Love City Vision. Betul. Bagaimana perasaannya konser bareng sama City Vision It was di Point Square? It was really interesting. Beneran pop-up karena rada mendadak juga kan kita announce-nya. It was free. Tapi rame gitu dan konsep performance-nya juga strip down jadi kayak akustikan gitu. Sebenarnya kita awalnya rada deg-degan karena kayak kita lagu album baru bisa nggak ya strip down kayak it's a very grand message and everything. Tapi pas penontonnya datang dan kita main dan mereka nyanyi rame, wah itu kayak udahlah good time. It's so nice. So gak expect sih bakal serame itu. Iya, so that's the thing when the crowd comes and they sing, itu udah bisa it changes everything. It makes it so much better. So what's new? Kira-kira apa? Ini untuk Goddess Rockstar gitu. Silakan di-spill apa yang coming soon dari Reality Club. Apakah another surprise concert? Yes. Apakah another konser luar negeri? Yes. We're coming up with our own mall. We're buying a mall, I think. Right here. Oh, joking. We have merchandise finally. Wow. New merchandise. Every love story deserves its own movie. Terus di belakang. Lo sorry, jaket jeans ini sangat tidak bisa dilihat di belakangnya dong. Terus di belakangnya itu and ada tracklist lah. Every song yang di album 3. Enggak kan, every love story deserves its own movie and every movie has their own soundtrack. Yeah. Oke. Terus ada track. Nah, kalau misalkan pengen membeli Betul. di mana? Di Reality Club. Okay. What? Di realityclubmusic.com. Check it out. Our Yes. website. You can see all the merchandise there on different online shops. Okay. Yeah. Di situ. Stay tuned. Selain merch, we do have exciting things. Maksudnya Planned. selama ini kita belum showcase kan. So we are working on that. Semoga bisa yang terbaik. Amin. And Showcase. kita juga masih berusaha untuk make a tour juga sih. Hopefully we do want that. So Tokyo Dome. Wow. Tokyo Dome it is. Tokyo Dome it is. Tokyo Dome it is. Gua rasa lo butuh MC untuk konser itu tuh Kayaknya gede. iya ya. Siapa yang bisa Lagi-lagi, jadi MC siapa ya? Gue bisa tenang, gue bisa berartikan sendiri. Miles SQ gue udah banyak. Bahasa Jepang bisa? Nggak bisa. Bisa belajar tapi kan? Gua akan belajar. Oke. Konbanwa gitu. Konbanwa. Reality Club, sobat, tepuk tangan dong buat Reality Club. Thank you so much. Terima kasih sudah main ke Opal Buster Entertainment, guys. Thank you, Thank this is you so for much having fun. us. Sudah dibawa muter-muter. Pokoknya ketika ada yang baru, main ke Opal lagi ya. Yes. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Reality Club. Thank you. Yes. Opal Gengs, terima kasih banyak sudah nonton Opal Buster Entertainment bareng sama Reality Club. Banyak banget, silakan dicek music videonya, merchandise-nya juga. And also don't forget follow our social media Opal ya. Kita punya YouTube, Instagram, TikTok, whatever you want. Bisa di opal_id. Go Julio bersama
Reality Club. We're signing out. Bye-bye. Bye.